Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan, dan ingin menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah buat kami ya Tuhan, kami membutuhkan suara-Mu, kami membutuhkan urapan Tuhan, bahkan hamba yang tidak memiliki pengetahuan apapun Tuhan, yang hari ini Engkau percayakan, biarlah urapan Tuhan terus turun atas hamba dan setiap saudara-saudara hamba yang mendengarkan. Biarlah rema firman Tuhan tanamkan dalam setiap hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca, merenungkan, dan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ya, ini sudah sering banget kita dengarkan. Hari ini kita membacakannya kembali. Ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, dan sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini ditulis di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ya. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita dan perencanaan dalam hidupnya untuk meraih kebahagiaan. Dimulai sejak kecil sampai dewasa, bahkan di usia lanjut pun masih sibuk memikirkan apa yang ditinggalkan untuk anak-anaknya bila mereka meninggal. Tentu tidaklah salah bagi yang masih muda berencana meraih cita-citanya setinggi mungkin melalui pendidikan yang ditempuh. Tapi kita harus tetap ingat yang dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Agar kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Sebenarnya hidup menjadi anak-anak Tuhan itu memiliki konsep yang berbeda dengan keberhasilan yang dibandingkan dengan kehidupan yang tidak atau belum mengenal Kristus. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cari di dalam Matius 6 ayat 33, ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, keberhasilan merupakan dampak apabila kita mengutamakan yang rohani, sebab kita percaya di dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Jadi dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 23 sampai 25 ini kita boleh mempelajari ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Peringatan bagi kita, ya, bila kita bertindak menurut kemauan dan pandangan mata kita sendiri, dan menetapkan langkah-langkah hidup tanpa bertanya kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan total seperti yang dialami oleh Lot, keponakan Abraham. Sesungguhnya anak-anak Tuhan harus dimateraikan dengan salib seperti Yesus sendiri menegaskan. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Itu ditulis dalam Lukas 9 ayat 23. Artinya, kita harus berani menyangkal diri kita dengan tidak menuruti kehendak diri sendiri, tetapi menuruti kehendak Allah. Yang kedua, yang perlu kita renungkan, orang yang hidupnya berkenan kepadanya, berarti kepada Tuhan. Bila kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, Dia akan menetapkan langkah-langkah hidup kita dan menuju keberhasilan. Perhatikan kehidupan yang berkenan di hadapannya, pasti dikasihinya. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikasihi Tuhan, pasti hidupnya berkenan bagi Tuhan. Contohnya, begitu Yesus keluar dari air setelah dibaptis, terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu tertulis dalam Matius 3 ayat 16-17. Nuh juga hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia hidup bergaul dengannya, sehingga ia mendapat kasih karunia di mata Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, apabila ia atau orang yang berkenan jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kita pasti pernah terjatuh, entah di jalan, entah di rumah, entah di kantor, terjatuh secara fisik. Terjatuh secara fisik memang bisa juga efeknya mengerikan. Tetapi terjatuh secara rohani, itu lebih mengerikan lagi akibatnya. Itu dapat menghasilkan, itu berakibat jika kita kejatuhan secara rohani, di Roma 6 ayat 23 mengatakan, itu berakibat kepada kematian kekal. Jadi, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita bangkit dari segala kejatuhan dan kegagalan kita, baik itu studi, usaha, hidup, pernikahan, rumah tangga. Sesungguhnya Tuhan kadang-kala mengizinkan pengalaman kejatuhan atau kegagalan terjadi demi kebaikan kita. Namun, bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Sebab Ia sanggup mengangkat kita dengan tangannya yang kuat, seperti ada di dalam Ibrani 12 ayat 12 dikatakan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelekok, tapi menjadi sembuh. Kemudian yang keempat yang mau kita renungkan hari ini, orang benar tidak pernah ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menyertai kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi pengalaman pemazmur ini berlaku juga bagi kehidupan kita. Ya. Janji dan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita mengimani firman Tuhan hari ini. Bila kita memberikan diri kita untuk setia digembalakan, janji pemeliharaan dan perlindungan Tuhan pasti akan kita alami sampai kapanpun. Seperti tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oleh karena itu, hendaklah langkah-langkah hidup kita berkenan kepada Allah,
dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, menjauhi yang jahat, dan serta senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, cita-cita atau apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Ya, selain itu, mari kita percayakan diri kita dalam pemeliharaan Tuhan setiap dan setia dalam penggembalaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah hidup setiap orang-orang yang berkenan kepada-Mu. Jadikan kami Tuhan hari ini. Dan sepanjang hidup kami menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa,